Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 482 Patung Es Sang Peri. Jiang Chen dan Yan Chenyu meninggalkan Sekte Hitam bersama Big Yellow. Han Yan dan Nangong Wentian masih berkultivasi, begitu pula Wu Ningzu. Mereka semua ingin meningkatkan kekuatan mereka sebelum pergi ke benua ilahi. Mereka semua tahu seperti apa benua ilahi itu, dan benua timur dan selatan tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun mereka jenius, pejuang perkasa di sini, di tempat itu tidak akan sama. Di atas pegunungan di luar Sekte Hitam, dua manusia dan seekor anjing terlihat melayang di langit. Saya akan menggunakan lempengan perunggu untuk menemukan posisi Pulau Es saat ini. Jiang Chen berkata. Piring perunggu itu adalah harta yang sangat berharga bagi Jiang Chen, dan dia harus menggunakannya untuk mencapai benua ilahi nanti. Jarak antara benua timur dan benua ilahi terlalu jauh, jarak antara benua selatan dan benua timur tidak ada apa-apanya. Bahkan jika seorang raja tempur berulang kali menggunakan lompatan spasial, akan butuh setidaknya 1 bulan untuk sampai di sana. Karena Jiang Chen belum bisa menggunakan kekuatan spasial, akan butuh setidaknya 3 bulan baginya untuk pergi ke benua ilahi. Jiang Chen mampu membunuh Combat King dengan kekuatannya yang menakutkan. Namun, jika harus mengejar dari jarak jauh, bahkan jika ia menggabungkan 9 Phantom Wolves dan skill spatial C++, ia tetap tidak dapat menandingi kecepatan Combat King yang dapat menggunakan spatial jam. Namun, karena ada formasi teleportasi kuno di Pulau Es, dia bisa menggunakannya untuk melakukan perjalanan ke benua ilahi. Chen Gege, kita tidak membutuhkan itu. Yan Chenyu menunjukkan senyuman nakal pada Jiang Chen. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut Jiang Chen dan Big Yellow, jari Yan Chenyu tiba-tiba mulai bersinar. Kemudian, sebuah jimat transparan yang menyerupai kristal muncul. Yan Chenyu dengan santai melemparkannya ke depan, lalu berubah menjadi pintu. Jimat es hitam dapat membawa kita langsung ke Pulau Es, berapapun jaraknya. Kata Yan Chenyu. Menatap kosong ke arah pintu di depan mereka, Jiang Chen dan Big Yellow tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Terutama Jiang Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pelat perunggu. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan jimat es hitam, level antara kedua benda ini benar-benar sangat tinggi. Benda ini jauh lebih menakjubkan daripada piring perunggumu yang pecah. Kata si kuning besar dengan gembira. Memang menakjubkan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju. Plat perunggu itu hanya bisa membuatnya samar-samar merasakan lokasi Pulau Es, dan ia perlu pergi ke sana sebelum ia bisa membuka pintu masuk ke Pulau Es. Jimat es hitam milik Yan Chenyu lebih kuat. Dimanapun mereka berada, jimat itu bisa langsung membawa mereka ke pulau itu. Saya baru tahu fungsi ini baru-baru ini. Ayo kita mulai. Setelah mengatakan itu, Yan Chenyu memasuki pintu ilusi. Jiang Chen dan Big Yellow mengikutinya, lalu, ketiganya menghilang ke dalam pintu, dan pintu itu langsung lenyap. Jimat es hitam berubah menjadi sinar cahaya dan kembali ke tubuh Yan Chenyu. Susah gelombang. Dengan beberapa kedipan cahaya dan kegelapan, pemandangan di depan mereka berubah. Ketiganya muncul di dunia gletser yang tak terbatas. Karena Yan Chenyu memiliki 9 meridian yin, yang berarti dia memiliki tubuh 9 yin, semakin dingin tempat itu, semakin baik untuk kultivasinya. Sementara itu, Jiang Chen dan Big Yellow segera merasakan getaran yang menyerang tubuh mereka saat memasuki dunia gletser. Namun, kedua orang ini sama-sama kuat, darah dan ki mereka bahkan lebih kuat, dan tubuh mereka dipenuhi dengan energi yang murni. Jadi, mereka tidak takut dengan cuaca dingin di sini. Dengan sedikit goncangan, mereka dengan cepat beradaptasi dengan suhu ekstrim. Di mana tempat ini? Mengapa ada begitu banyak gletser? Big Yellow mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat itu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah datang ke tempat ini sebelumnya saat dia berada di Pulau Es. Disinilah aku menemukan jimat es hitam dan menaklukkan Raja Iblis Es. Jiang Chen menjelaskan kepada Big Yellow. Saat itu, panggilan pedang suci surgawi yang membawanya ke sini. Dia tidak hanya menemukan pecahan pedang suci surgawi, dia juga memperoleh jimat es hitam dan menaklukkan Raja Iblis Es. Dia tidak pernah menyangka akan mengunjungi tempat ini lagi. Pelat perunggu membawanya langsung ke altar hitam kuno, dan jimat es hitam Yan Chenyu membawa mereka langsung ke dunia gletser ini. Tempat ini sangat indah. Mata Yan Chenyu berbinar, seolah-olah dia baru saja melihat tempat terindah di bawah langit. Dia mengalihkan pandangannya ke dunia gletser yang tak terbatas dan menatap gunung es yang tinggi, pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan dan relaksasi. Mengaum gelombang. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh dunia gletser. Setelah itu, semakin banyak suara gemuruh yang terdengar, dan iblis es yang kuat mulai muncul dari segala arah, mendekati mereka. Iblis es ini telah menemukan penyusup, jadi mereka segera bergegas menghampiri mereka. Sialan, kok ada banyak sekali iblis es di sini? Big Yellow tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya.
Semua iblis es memiliki wajah yang jelek, dan penampilan mereka tampak persis seperti Raja Iblis Es, sehingga Big Yellow dapat langsung mengenali mereka. Semua iblis es ini abadi. Yu kecil, biarkan Raja Iblis Es keluar. Jiang Chen memberitahu Yan Chengyu. Yan Chengyu menganggukkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya, menyebabkan Raja Iblis Es muncul dengan kilatan cahaya terang. Ketika menyadari bahwa ia telah kembali ke rumahnya, ia pun berteriak dengan gembira. Mengaum. Dengan raungan Raja Iblis Es, semua iblis es menjadi bersemangat. Kaum mereka baru saja kembali, menyebabkan mereka meraung lebih keras. Ice Demon, singkirkan semua Ice Demon ini, dan jangan membuat keributan lagi. Kau tidak boleh mengganggu kultivasi pewaris Ice God. Jiang Chen berkata kepada Raja Iblis Es dengan sikap dingin. Kata-kata Jiang Chen membuat Raja Iblis Es gemetar. Tanpa ragu-ragu lagi, ia sekali lagi mengeluarkan raungan keras. Ketika Iblis Es menerima perintahnya, mereka segera mulai mundur, dan segera menghilang tanpa jejak. Yu kecil, coba gunakan jimat es hitam, lihat apakah kamu bisa merasakan sesuatu di sini. Jiang Chen mengingatkan Yan Chengyu. Dalam. Yan Chengyu menganggukkan kepalanya, lalu menutup matanya pelan-pelan. Selain merasakan jimat es hitam semakin gelisah, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pemandu yang datang dari jimat itu, menyebabkan dia mengalihkan pandangannya ke arah yang berbeda. Mengenakan gaun putih bersih yang berkibar tertiup angin, Yan Chengyu dengan anggun mulai terbang menuju kedalaman dunia gletser seperti peri. Jiang Chen, Big Yellow, dan Ice Demon King mengikutinya dari dekat, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, takut hal itu akan mengganggu Yan Chengyu. Tak lama kemudian, Yan Chengyu tiba di sebuah kolam beku. Itu adalah kolam yang sama tempat Jiang Chen menemukan jimat es hitam, tetapi berbeda dari sebelumnya. Kolam itu sekarang benar-benar beku, bongkahan es yang sangat besar. Dulunya kolam itu penuh dengan air beku, tapi semenjak aku mengambil jimat es hitam, sekarang kolam itu benar-benar beku. Jiang Chen menjelaskan. Jelas, karena Jiang Chen telah mengambil jimat es hitam, kolam itu menjadi beku sepenuhnya. Selain itu, tidak ada alasan lain mengapa menjadi seperti ini. Yan Chengyu tidak mengatakan apapun. Dia melangkah maju dan mulai melayang di atas kolam beku dalam posisi duduk. Jimat itu muncul dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Berdengung. Setelah itu, jimat es hitam mulai menembakkan sinar dingin. Pemandangan itu menyerupai hujan lebat dan menutupi Yan Chengyu sepenuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Seorang peri mandi di tengah hujan lebat, duduk dengan kaki terlipat dan mata terpejam, penampilannya yang tanpa celah membuatnya tampak sangat cantik, cukup untuk membuat orang tercekik hanya dengan melihatnya. Yan Chengyu memiliki kecantikan yang unik, seorang raja yang memancarkan daya tarik yang tak terlukiskan. Apa yang sedang dilakukan Yu kecil sekarang? Si kuning besar berbisik. Aku tidak tahu. Jimat es hitam adalah benda mistis, dan aku sama sekali tidak mengerti tentangnya. Selain itu, aku mempelajari tentang 9 meridian yin miliknya dari sebuah buku kuno, dan jika jimat es hitam ini benar-benar ada hubungannya dengan Dewa Es, maka menurutku Little Yu kemungkinan besar adalah pewaris sejati Dewa Es yang disebutkan oleh Raja Iblis Es. Kata Jiang Chen. Saya pikir Little Yu akan mendapatkan banyak manfaat di sini. Big Yellow menebak. Itu sudah pasti. Kita tunggu saja, kalau dia butuh bantuan, kita bisa segera bergerak. Jiang Chen terus mengawasi Yan Chengyu. Apakah Yan Chengyu bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dia harus menjamin keselamatannya. Selama 3 hari berikutnya, Yan Chengyu hanya duduk diam di atas kolam yang membeku. Hujan es yang dingin semakin banyak muncul di sekujur tubuhnya, dan pada hari keempat, beberapa perubahan akhirnya terjadi di atas kolam yang membeku. Berdengung. Sinar-sinar dingin mulai muncul dari kolam. Sinar-sinar itu pertama kali memasuki jimat es hitam, dan melaluinya, sinar-sinar itu membubung ke langit di atas. Namun, sinar-sinar itu tidak menghilang setelah itu, tetapi malah mulai menyatu. Ketika semakin banyak balok es dingin berkumpul, mereka perlahan-lahan membentuk semacam gletser. 3 hari kemudian, balok-balok es yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar terbentuk menjadi patung ilusi. Itu adalah patung yang sepenuhnya terbuat dari es, dan tingginya setidaknya 300 meter. Patung itu menyerupai gunung yang tinggi. Suara dengungan terus terdengar di telinga mereka saat semakin banyak sinar dingin muncul dan menutupi Yan Chengyu. Dia kini tidak terlihat lagi. Namun, penampakan patung itu kini semakin jelas, dan mirip sekali dengan penampilan Yan Chengyu. Sepertinya Little Yu. Little Yu telah berubah menjadi patung es. Kata Big Yellow dengan kaget. Celepuk. Raja Iblis Es langsung berlutut dan mulai mengeluarkan suara. Meskipun Jiang Chen dan Big Yellow tidak tahu apa yang ingin dikatakannya, mereka dapat dengan jelas merasakan kegembiraan yang terkandung dalam suaranya. Raja Iblis Es setinggi 30 meter itu gemetar hebat saat berulang kali bersujud ke arah patung es itu. 2 hari kemudian, patung es itu telah mencapai bentuk akhirnya. Patung itu adalah seorang gadis peri yang duduk dengan kaki terlipat dan mata tertutup rapat.
Patung es setinggi hampir 300 meter itu tampak sangat megah. Patung es itu telah menutupi seluruh kolam beku. Jimat es hitam dan Yan Chengyu telah menghilang dari pandangan mereka, seolah-olah mereka telah sepenuhnya menyatu dengan patung es itu. Situasi seperti itu membuat Jiang Chen khawatir. Meskipun dia pernah menjadi orang suci terhebat di bawah langit, dia belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Big Yellow bingung dengan situasi tersebut, sementara Raja Iblis Es masih berlutut di depan patung es sambil bersujud. Jiang Chen mengernyitkan alisnya, sama sekali tidak mengerti situasi ini. Astaga, plus. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul dari patung es itu. Itu adalah cahaya yang menyilaukan, dan segera berubah menjadi Yan Chengyu. Meskipun dia tampak sama seperti sebelumnya, Jiang Chen merasakan ada sesuatu yang berbeda tentangnya.